Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mega. Kepada Mega Tapi dipersilakan. semua sih anak di bidang Nora, ada juga yang terpelajar, ada juga gitu. Cara bedain Sifat dasar letis. Sifat dasar letis. Teorema 2. Misalkan L adalah letis untuk setiap A, B elemen R berlaku A kecil sama B menjadi infimum A, B sama dengan A menjadi infimum A, B supremum A, B sama dengan B. Untuk mencapai hal ini kita asumsikan bahwa A kecil sama dengan B karena L merupakan letis maka berlaku A kecil sama A reflektif. Dengan demikian A kecil sama dengan infimum A, B. Menurut definisi infimum dari A, B diperoleh infimum A, B kecil sama A. Dari 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa infimum A, B sama dengan A. Dengan demikian A kecil sama dengan A menjadi infimum A, B sama dengan A.
Selanjutnya bisa kita asumsikan bahwa infimum A, B sama dengan A. Hal ini hanya mungkin terjadi bila AB. Dengan demikian, infimum A, B sama dengan A menjadi A kecil sama dengan B. Dari 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa A kecil sama B menjadi infimum A, B sama dengan A. Teorema 3. Misalkan L adalah lattice. Untuk setiap A, B, C elemen L berlaku, B kecil sama C menjadi infimum A, B kecil sama infimum A, C digabung supremum A, B kecil sama supremum A, C. Misalkan L adalah lattice dan A, B, C elemen L dari definisi operasi infimum dan supremum diperoleh beberapa implikasi sebagai berikut. I. A kecil sama B gabungan A kecil sama C menjadi A kecil sama B, A kecil supremum B, C. Yang keduanya A kecil sama B digabung A kecil sama dengan C menjadi A kecil sama dengan infimum B, C. Yang ketiga A besar sama dengan B digabung A besar sama dengan C menjadi A besar dan sama dengan infimum B, C. Yang keempat A besar sama dengan B digabung A besar sama dengan C menjadi A besar sama supremum B, C. Selanjutnya teorema 4. Misalkan L adalah lattice untuk setiap A, B, C elemen L berlaku supremum A dalam kurung infimum B, C kecil sama supremum A, B infimum supremum A, C infimum A, B supremum dalam kurung infimum A, C kecil sama infimum A dalam kurung supremum B, C. Teorema 5. Misalkan L adalah lattice untuk setiap A, B, C gabungan L berlaku A kecil sama C menjadi A infimum A supremum infimum B, C kecil sama supremum A, B infimum C. Sublattice dan hasil kali lattice. Definisi misalkan L adalah lattice dan S kecil sama L, S disebut sublattice dari L jika S lattice. Catatan syarat perlu dan cukup agar S sublattice adalah infimum A, B elemen S dan supremum A, B elemen S untuk setiap A, B elemen S. Contoh, misalkan L adalah lattice dengan L relasi A1, A2 sampai dengan A8, S1, S2, dan S3 merupakan subset dari L yaitu S1, A1, A2, A4, A6, S2 yaitu A3, A5, A7, A8, dan S3 yaitu A1, A2, A4, A8. Diagram hash dari L adalah sebagai berikut. Dapat diteliti bahwa S1 kecil sama dan S2 kecil sama merupakan sublattice dari L kecil sama. Sedangkan S3 kecil sama bukan sublattice sebab A2, A4 elemen S3 dan A2 infimum A4 bukan elemen S3. Dengan demikian S3 kecil sama bukan lattice.
Definisi. Misalkan L1 kecil sama 1, infimum 1, supremum 1, dan L2 kecil sama 2, infimum 2, supremum 2 adalah letis. Hasil kali letis dari L1 dan L2 yang dilambangkan L1 kali L2 adalah hasil kali Chartes L1 kali L2 dengan relasi dan operasi-operasi yang didefinisikan sebagai berikut. A1 B1 kecil sama A2 B2 menjadi A1 kecil sama A2 dan B1 kecil sama B2. A1 B1 infimum A2 B2 sama dengan A1 infimum 1 A2 B1 infimum 2 B2. A1 B1 supremum A2 B2 menjadi A1 supremum 1 A2 B1 supremum 2 B2. Dapat diperlihatkan bahwa L1 kali L2 adalah letis, khusus jika L1 sama dengan L2 adalah sama dengan L, letis L1 kali L2 dilambangkan L2. Contoh, misalkan L1 sama dengan 1, 2, 4, dan L2 yaitu 1, 3, 9. A kecil sama 1, B menjadi B habis dibagi A. A kecil sama 2, B menjadi B habis dibagi A. L1 kali L2 sama dengan anggotanya itu 1,1, 1,3, 1,9, 2,1, 2,3, 2,9, 4,1, 4,3, 4,9. Dapat diperiksa bahwa L1 kali L2 adalah letis. Berikut adalah diagram Hess dari letis L1 kali L2. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mida. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan, Akil. Oh ya, sebelumnya bisa share screen yang bagian tentang apa tadi itu, tentang sifat-sifat relasi bilangan tadi, moderator. Yang sifat antisimetrik. Ya, terima kasih moderator. Nah, di sini kan antisimetrik itu kan misalkan R adalah relasi pada A, relasi dikatakan antisimetris jika untuk setiap X, Y anggota A dengan X relasi Y, maka Y relasi X, maka X sama dengan Y. Di contoh itu ada mana tuh? Nah, ini. Diketahui A himpunannya -2, -1, 0, 1, 2. Relasi R didefinisikan sebagai berikut. R anggota X, Y, X, Y, A, Y sama dengan mutlak dari X. Di sini saya ingin bertanya, kenapa nilai relasinya dapat dikatakan
Y sama dengan mutlak X. Bukannya X sama dengan Y. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Akil. Untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Monica. Kepada Monica dipersilakan. Baiklah, Moni akan berusaha menjawab pertanyaan dari Akil. Di sini kan R-nya adalah relasi yang menyatakan Y itu sama dengan mutlak dari X, di mana nanti coba lihat jawaban yang nomor yang pertama, negatif 2,2. Di saat Y-nya itu 2, maka X-nya negatif 2. Mutlak dari negatif 2 kan 2. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa X itu sama dengan Y. Lanjut ke yang nomor 2, Y-nya itu negatif 1. X-nya itu negatif 1. Mutlak dari negatif 1 kan 1. Maka menghasilkan X itu sama dengan Y. Begitu seterusnya. Udah. Sekian jawaban dari Monita. Bagaimana Akil? Jadi nilai antisimetriknya tuh 0,0, satu relasi 1 dan 2 relasi 2. Apa gitu, Monik? Maksudnya bukan begitu, Akil. Kan kita menguji apakah R itu sifatnya itu antisimetris. Maka hasil dari relasi R itu, hasil akhirnya itu adalah X sama dengan Y. Berarti yang memenuhi itu negatif 2,2 ini kan hasil akhirnya di saat direlasikan X itu dimutlakkan, maka kan 2,2. Maka R itu bersifat antisimetrik. Lanjut ke negatif 1,1. Di saat negatif satunya ini dimutlakkan, kan hasilnya 1. Maka hasil dari ini kan menyatakan X itu sama dengan Y. Hasil relasinya itu memang negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,2. Oh, ya. Paham. Terima kasih, Monik. Ya, sama-sama, Akil. Terima kasih kepada Akil yang sudah bertanya. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silakan kepada Mutmainah. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya boleh dibuka di slide bagian apa tadi, transitif. Nah, di sini kan ada tuh diketahui A sama dengan min 1,0,1, terus di mana R-nya itu didefinisikan sebagai X, Y elemen A, di mana X itu lebih kecil sama dengan dari Y. Nah, pada jawaban terakhir, R itu sama dengan min 1,1, min 1, min 1, min 1,0, min 1,1, 0,0, 0,1, dan 1, min 1. Nah, min 1, min 1 itu kan masuklah dibilang X sama dengan Y. Terus min 1,0 itu X-nya lebih kecil dari Y. Terus di bagian akhirnya ini 1, min 1 kan X-nya itu malah lebih besar dari Y-nya. Itu bagaimana maksudnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mutmainah. Untuk jawabannya akan didiskusikan terlebih dahulu. Ya.
Izin menjawab ya Ina. Jadi sifat transitif ini itu di posetnya itu kan X berelasi dengan Y, terus Y berelasi dengan Z, maka X ini berelasi dengan Z. X ini berelasi dengan Z, di mana X, Y, Z ini merupakan elemen dari R. Iya dari R. Nah, jadi untuk buat R yang termasuk ini itu ada yang X, Y, kemudian ada Y, Z, terus ada X, Z juga, makanya jadinya ada nggak mesti, sebenarnya nggak X kurang dari sama dengan Y-nya ini. Bagaimana Ina? Bagaimana Ina? Kalau masih bingung tanya aja lagi. Bentar, masih mikir. Maksudnya tadi elemen R, tapi di sini elemen A. Terus ada Z. Z-nya dari mana? Elemen Z-nya itu yang mana? Nih kan di sini itu A itu ada gini loh. A-nya itu kan himpunan A-nya itu ada negatif 1, 0, sama 1. Nah, relasi R ini itu kan di sini ada nih untuk sifat transitif itu X berelasi dengan Y, terus Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z, di mana X, Y, dan Z ini itu anggota dari A. Jadi untuk yang R-nya ini itu ada X, jadi kan apa sih? Terus kan untuk penyelesaiannya ini kita kalikan dulu himpunan A dengan himpunan itu sendiri, dapat himpunan pasangan berurutan sebagai berikut yang tadi itu kan yang -1, sampai 1. Nah, jadi R-nya itu R-nya ini itu menunjukkan sifat transitif dari himpunan A ini. Jadinya ada negatif 1, negatif 1 sampai 1, negatif 1 ini. Nah, ini itu kayak menyatakan ada X, Y, ada Y, Z. Nah, ada juga X, Z seperti itu. Di sini kan ada nih, mana nih? Di sini itu ada negatif 1,0, terus ada 0,1. Kemudian X, nya jadi ada negatif 1,1 seperti itu. Oh, berarti Bagaimana ya? bentar. Berarti R-nya kenapa nggak dibuat juga syaratnya pakai Z-nya gitu? Ini kan cuma X sama Y aja. Maaf Ina, di sini di PPT-nya ini ada kekeliruan gitu. Jadi jadinya bikin bingung gitu. Berarti harusnya ada. Izin menanggapi Ina. Jadi yang bagian atas ini kan relasi A kali A. Jadi ini kan semua relasinya. Nanti yang bagian bawah ini baru masuk ke relasi X, Y-nya. Jadi ada kekeliruan di kami bahwa kami tidak melihat hasil dari R yang Ina tanyakan tadi, maka kami jelaskan yang bagian atas. Ternyata iya yang bagian terakhir tuh seharusnya nggak masuk ke relasi R-nya. Jadi hasil relasi dari R itu cuma sampai 0,1. Karena kan ada
ada X itu harus kecil sama dari Y. Oke, udah paham. Terima kasih Monik, terima kasih Nabila. Baiklah, terima kasih kepada Ina yang telah bertanya. Karena untuk mempersingkat waktu, kami hanya menerima 2 pertanyaan. Untuk latihan soalnya bagaimana, Kil? Waktu Zoom-nya juga sudah mau habis. Kalau diberikan sekarang mungkin terpotong karena waktu, atau kita tunggu dulu Zoom ini habis, lalu masuk lagi ke Zoom yang baru. Kalau itu akan kembalikan kepada kelompok penyaji. Tergantung kelompok penyaji itu.